Oke semuanya, selamat datang kembali di channel Biji Mata Tuhan. Perkenalkan, nama saya Evan Pradipta sebagai host baru di sini menggantikan kemarin saudara Ayes yang sedang sibuk sekarang. Sekarang kita kembali lagi bersama narasumber kita, Om Hendrik. Puji Tuhan. Bagaimana kabarnya Om? Puji Tuhan. Oke. Atas seizin Tuhan semuanya baik-baik Mas. Oke. Nah kali ini kita akan membahas apa lagi Om? Apakah akan sama dengan yang kemarin-kemarin masih seputar COVID-19? Ya, satu tema yang rindu saya bawakan dan tentunya menjadi berkat bagi kita semua, yaitu yang terambil di dalam Yohanes pasal 14 ayat 27. Satu tema yang mengatakan janganlah gelisah dan gentar hatimu. Tema yang sangat luar biasa ya Om. Iya. Itu kalau boleh tahu diambil dari ayat mana ya Om? Ya, dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 27. Oke, siap Om. Oh, saya lupa sesuatu. Gimana kalau misalnya kita mulai dari dalam doa dulu Om? Karena Pasti. kan pembahasan itu lebih baik dimulai dalam doa dulu. Amin. Oke. Biar saya pimpin doa pada kali ini ya Om ya. Silakan Mas Ivan. Mari kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk rahmat dan karunia-Mu atas setiap kami Tuhan, sehingga Amin. kami pada kali ini ya Tuhan boleh melaksanakan ya Tuhan diskusi ya Tuhan tentang tema yang telah Kau berikan ya Tuhan, yaitu jangan takut dan gentar ya Tuhan. Biarlah Haleluya. Engkau yang memberikan setiap kami hikmat Tuhan. Benar. Biarlah Tuhan. kami tidak berbicara ya Tuhan atas kekuatan kami sendiri, tapi biarlah hanya Engkau saja ya Tuhan yang berbicara ya Tuhan. Amin. Engkau yang memberikan Roh Kudus-Mu ya Tuhan atas setiap kami ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan kami berbicara ya Tuhan hanya oleh tuntunan-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan diskusi pada kali ini ya Tuhan ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami hidup. Haleluya, amin. Amin. Oke Om, akhir-akhir ini kan jauh lebih banyak masalah ya Om ya daripada kemarin waktu pertama kali PSBB. Nah, kira-kira ketika COVID-19 ini, ketika kita hubungan dengan tema itu kira-kira bagaimana Om? Iya. Jadi Mas Ivan dan para pemirsa dimanapun saat ini berada, benar apa yang dikatakan Mas Ivan tadi, masa-masa saat ini rasanya tambah berat, Iya, tambah benar sulit. sekali. Nah, kegelisahan, kegentaran bisa saja menyelubungi kehidupan anak-anak Tuhan, ya, kecil besar tua muda, ya, karena keadaan yang sulit ini. Dah, sebab itu saya ingin kita itu tahu bahwa keadaan dan gentar dan gelisah ini harus teratasi Mas Evan. Iya, benar. Seperti itu. Benar Kalau kita banget. hubungan dengan tema kita. Untuk gentar dan gelisah ini seperti apa Om? Kan banyak tuh contohnya gentar dan gelisah. Jadi kayak misalnya takut kena virus, atau mungkin takut kehilangan pekerjaan, atau mungkin juga takut apapun lah. Itu maksudnya seperti apa? Iya. Kalau sedikit kita kembali dari tema atau ayat yang menjadi dasar renungan kita, yaitu keadaan murid-murid saat murid-murid merasa ditinggal sendiri. Ya kan, ini pasca kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, dan sebentar lagi Tuhan Yesus akan naik ke surga. Nah, ini kebetulan kita kan sedang merayakan kenaikan Tuhan ke surga. Banget. Murid itu merasa gentar dan gelisah karena merasa tidak punya panutan lagi yang selama ini melindungi mereka, mendampingi mereka, bahkan menyertai dalam setiap perjalanan pelayanan, bahkan mencukupkan kebutuhan mereka. Nah, kalau kita hubungkan dengan keadaan kita sekarang, gentar dan gelisah itu bisa karena satu, pekerjaan yang hilang, penghasilan yang menurun, atau bahkan bisa seperti Mas Evan tadi katakan, takut terinfeksi Iya, benar. dengan virus ini atau masalah-masalah yang lain. Jadi gentar dan gelisah itu banyak dasarnya, banyak penyebabnya. Oke Om. Nah, kan berdasarkan tema yang tadi sudah Om sebutkan, yaitu jangan takut dan gentar. Nah, mungkin bagi sebagian orang itu bisa melakukannya dengan mudah ya. Tapi saya mengenal beberapa orang yang mungkin mengatakan jangan cuma ngomong doang. Itu gimana sih aplikasinya? Karena banyak yang mungkin imannya mulai goyah. Karena yang pertama,
karena PSBB ini kan juga komunitas itu berkurang ya kan. Jadi mereka itu tidak mendapatkan kebutuhan rohani yang cukup, istilahnya. Nah, gimana sih Om caranya agar kita bisa meyakinkan mereka-mereka yang mungkin tidak yakin, sedang goyah imannya, menjalani masalah-masalah di akhir-akhir ini? Iya, betul. Jadi gentar dan gelisah ini banyak dialami, khususnya saya berbicara ini anak Tuhan ya, yang mulai hilangnya komunitas. Ya, saya katakan hilangnya komunitas ini karena keterbatasan, Mas Evan. Iya. Karena di antara anak Tuhan yang tidak bisa mengakses internet dengan baik atau tidak punya media, yang biasanya mereka bisa bergereja tanpa harus bawa handphone, tanpa menggunakan laptop, tanpa harus ada pulsa dan sebagainya. Sekarang banyak keterbatasan. Tetapi saya katakan di sini kita harus ingat bahwa Tuhan bicara kepada murid-muridnya ya. Kalau saya bacakan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 27 ini adalah damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Ya, sekali lagi, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Ya, sekali lagi, tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Jadi begini, kalau dalam masa yang sulit, masa yang sukar, bahkan komunitas mulai hilang karena keterbatasan yang saya sebutkan tadi, kita harus ingat bahwa apa yang Tuhan janjikan sebelum Tuhan naik ke surga dan Tuhan tinggalkan itu adalah satu damai sejahtera yang tidak berkesudahan. Intinya Tuhan punya solusi sebenarnya dalam keterbatasan kita berkomunitas, yaitu siapa? Roh Kudus. Karena damai sejahtera yang Tuhan mau tinggalkan ini dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi sebenarnya ada jaminan yang tidak dimiliki atau tidak diberikan oleh dunia ini, tetapi diberikan oleh Tuhan. Oke. Gitu Mas Evan. Luar biasa sekali. Nah, gini Om, kalau yang berdasarkan saya pikir barusan ya Om ya, itu kan untuk orang-orang yang tidak yakin. Nah, saya juga punya beberapa kenalan. Nah, mereka itu sudah bukan cuma nggak yakin aja sekarang, tapi juga kepahitan bahkan sampai membuat mereka itu tidak percaya adanya Tuhan lagi. Nah, itu kan nggak mungkin juga kalau misalnya ngomongin tentang firman, didoakan, itu kan mereka akan apa istilahnya ya, menolak gitu loh Om, menolak dan akan cenderung menjauhi ketika kita mendekatkan diri ke mereka dan juga berusaha untuk apa istilahnya, membawa mereka kembali. Nah, kira-kira pesan yang tepat untuk mereka yang mungkin kehilangan kepercayaan atau mengalami kepahitan yang sangat-sangat dalam lah istilahnya, itu gimana Om kira-kira? Oke. Jadi memang ada beberapa orang ya, saudara-saudara kita, dan kita tidak bisa mempersalahkan mereka yang punya ketakutan, punya kekecewaan dan mulai merasa sendiri dan bahkan menjauh ya. Nah, kalau menurut hikmat saya bahwa orang-orang seperti itu pun dialami oleh murid-murid. Salah satunya kita ingat adalah Thomas. Oh iya benar. Ketika Tuhan hadir di tengah-tengah murid, Thomas tidak ada. Sehingga ketika murid-murid yang lain bersaksi coba membesarkan hatinya, Thomas tidak percaya loh. Bahkan enggak, sebelum saya mencucukkan jariku, ya kan sampai seperti itu. Nah, ada orang-orang yang memang tidak cukup diberikan kekuatan melalui perkataan, Mas Evan. Ya, tapi ada orang-orang yang bisa dikuatkan juga melalui bukti. Ya, walaupun Tuhan Yesus mengatakan berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Tapi untuk saat ini saya katakan bahwa saudara dan saya dan kita semua harus bisa menjadi penguat bagi orang-orang yang seperti. Caranya bagaimana? Caranya kita harus bisa menjadi jawaban. Jawaban ini banyak Bapak Ibu. Jawaban ini banyak Mas Evan. Salah satunya, sudahkah kehadiran kita di tengah-tengah komunitas yang terpuruk seperti ini sudah menjadi bukti? Contohnya apa? Saya ingin katakan hari-hari ini tidak sedikit orang yang berani berbuat, tapi banyak yang hanya
berani berbicara. Iya, Nah, benar. tunjukkanlah bahwa kalau engkau disertai Tuhan, diberikan kekuatan, maka kekuatanmu itu bagi kepada orang-orang yang Mas Evan sebutkan tadi, supaya mereka bisa bukan cuma mendengar, bukan mereka melihat, tapi merasakan kasihnya Kristus itu yang seperti apa. Butuh bukti, Mas Evan. Itu kan kalau misalnya gini Om, kalau misalnya yang saya tangkap ya, Iya. itu akan mudah dilakukan ketika kita punya hubungan yang dekat. Maksudnya dekat itu tidak terlampaui jauh gitu loh Om. Jadi ini saya ngomong jarak, Iya, Nah, jadi misalnya kayak sama-sama di Surabaya atau sama-sama misalnya sama-sama satu provinsi lah yang memungkinkan untuk ketemu. Nah, kalau misalnya ini kita punya teman jauh yang entah itu di luar pulau atau di luar negeri misalnya, dan mereka butuh penguatan dan mungkin gini, kasusnya itu yang saya pernah tahu itu gini, kita mencoba untuk menjadi bukti, tapi ketika kita sudah berusaha untuk apa ya, istilahnya menjadi lebih baik dan seenggaknya menjadi terang dan garam lah istilahnya. Nah, Iya. mereka itu melihat, oh iya anak ini kok tambah apa ya istilahnya, kok tambah rohani lah, Iya. rohani. Nah, mereka karena melihat kita tambah rohani malah apa ya, malah mengecilkan diri gitu loh, merendahkan diri dan merasa tidak pantas untuk berteman dengan kita dan akhirnya malah menjauh. Nah, itu gimana kira-kira Om? Ya, jadi memang ada beberapa saudara kita semakin melihat kemajuan dalam diri orang lain itu kadang malah tidak terus termotivasi, tetapi kadang juga menjadi kecil hati atau rendah diri. Ya, mereka, waduh, aku ini kok tidak layak ya berteman dengan mereka atau berkomunitas dengan mereka. Nah, inilah ya apa yang diajarkan Tuhan Yesus untuk memberi tumpangan, untuk mempedulikan mereka yang teraniaya, itu perlu memang menjadi perhatian khusus dalam pelayanan ya, khususnya dalam bidang-bidang yang untuk penguatan jiwa-jiwa yang lemah ya. Yang pernah saya lakukan adalah tidak merasa menggurui. Ini saya belajar dari Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus ditolak oleh beberapa orang ya, bahkan Tuhan Yesus berusaha dibunuh bahkan ya. Ketika Tuhan Yesus melakukan kebaikan loh, orang merasa tidak layak. Contohnya ketika Tuhan mengusir roh jahat dari orang yang ada di Gerasa, iya kan? Iya, benar. Justru Tuhan Yesus ditolak pada waktu itu. Entah yang menolak, yang membuat mereka menolak itu karena mereka tidak layak. Seperti Petrus mengatakan, ya, ketika mau dijadikan murid tidak layak. Atau kata mereka merasa rugi karena ribuan ekor babinya hilang. Nah, saya belajar dari Tuhan Yesus, cara pendekatannya adalah tidak langsung menjadi hakim, tetapi berusaha menjadi sahabat. Ya, jadi kadang mendekati orang-orang yang rendah diri, tidak percaya diri, ya, dan merasa kecil ketika melihat orang lain maju. Kita harus bisa menjadi sahabat dulu, ya. Tidak harus kita datang menjadi hakim, menjadi mentor atau apa ya, yang sepertinya menyalahkan atau mendidik, kamu harus gini, kamu harus gitu. Tidak, ya. Tetapi seperti firman Tuhan katakan satu ayat ya, yang saya ingat, coba saya ingin ajak ya sebagai bukti bahwa kita ini harus menjadi sahabat. Ya, coba saya ajak, mari kita membaca bahwa seperti yang dilakukan Tuhan Yesus, kita ini harus bisa menjadi sahabat, ya, bukan menjadi seorang hakim. Nah, coba di Amsal pasal 17 ayat 17 saya bacakan bagi kita semuanya, Mas Evan. Ya. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Nah, kalau saya bacakan di Alkitab bahasa sehari-hari, seorang sahabat selalu setia kepada kawan
tapi seorang saudara ikut menanggung kesusahan. Ya. Jadi di sini kita harus bisa membesarkan hatinya dulu. Ya, jadi walaupun kita hanya sebatas sahabat, tapi berani nggak kita menanggung kesukaran-kesukaran yang sedang. Contohnya, kenapa dia harus memiliki tadi perasaan rendah diri. Nah, kadang-kadang dibalik seseorang itu menarik dari komunitas karena dia punya persoalan, dia punya beban. Nah, jangan kita sebagai kawan itu hanya tahu ketika sukacitanya. Nah, tapi harus kita berani menjadi saudara dan kata kita bahasa sehari-hari tadi menanggung kesukarannya. Itu yang dilakukan Tuhan Yesus. Ya, Mas Evan seperti itu. Saya dapat satu hal sih selama pembahasan kita ini. Nah, jadi seperti yang tadi temanya Om bilang ya, jangan takut dan gentar. Nah, itu saya dapat bukan satu kata sih, 2 kata. Nah, itu milikilah pengharapan karena kan di Alkitab juga tertulis pengharapan harapanmu salah bukan apa ya lupa saya. Pokoknya titik-titik sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang itulah pokoknya. Nah, itu. Nah, jadi mungkin masa depan sungguh ada. Oh iya, masa depan dan harapan tidak akan hilang. Nah, jadi mungkin buat teman-teman sekalian yang sedang mendengarkan podcast kali ini, jangan menyerahlah ketika kita sedang menghadapi masalah-masalah dalam pandemi COVID-19 ini, karena di Alkitab sendiri bilang gitu loh, jangan sampai pengharapanmu hilang. Betul. Karena ketika pengharapan kita hilang, maka ya yang ada hanya kekecewaan, rasa sakit hati, kepahitan, dan yang pasti kita itu susah untuk pulih ketika kita tidak punya kemauan untuk itu. Nah gitu. Jadi mungkin ada pesan lagi yang ingin Om sampaikan kepada teman-teman yang di rumah? Ya. Jadi kalau kita bisa simpulkan Mas ya, dari pembahasan tema ini, ketika Tuhan Yesus datang kepada murid-muridnya sebelum Tuhan naik ke surga, bahwa damai sejahtera ku tinggalkan bagimu dan damai sejahtera yang ku berikan tidak seperti yang dunia berikan. Jangan gentar dan gelisah, ini merupakan jaminan. Jadi apa yang dihadapi murid-murid pada waktu itu bisa jadi gentar dan gelisah karena merasa wah sebentar lagi kita sendiri lagi ya. Kalau kita butuh apa-apa kita ada penolong dan sebagainya. Padahal Tuhan dengan berkata seperti itu memberikan jaminan bahwa ketika Tuhan akan naik ke surga, Dia akan mengutus Roh Kudus, minta kepada Bapa mengirimkan penolong yang lain. Kalau dulu penolongnya adalah pribadinya Allah, pribadinya Tuhan Yesus secara fisik, secara roh ada, tetapi setelah Tuhan naik ke surga ada Roh Kudus. Ya, jadi kalau kita tarik dari kehidupan sekarang Mas, menghadapi pandemik, menghadapi kesulitan, kekecewaan ya, karena pekerjaan yang hilang, karena janji-janji dari manusia yang tidak kita terima ya, atau bahkan segala sesuatu, sakit penyakit, ketakutan karena nanti bagaimana kalau saya tertular, bagaimana keluargaku ya. Ayo kita punya penolong yang dijanjikan Bapa, dan itu bukan saja merupakan janji tapi sudah nyata. Karena ketika ayat ini ditulis, firman Tuhan ini disampaikan sekian ribu tahun yang lalu, sudah berapa kali kita alami Roh Kudus itu benar-benar penolong kita ya. Jadi pesannya kita simpulkan, jangan takut, jangan gentar, jangan gelisah, karena Tuhan sudah naik ke surga dan Roh Kudus sudah diutus turun ada di tengah-tengah kita sebagai penolong yang setia. Oke. Nah, mungkin pembahasan kita pada kali ini cukup sampai di sini ya Om ya, mengingat durasi sudah sangat panjang mungkin. Oke, mungkin bisa ditutup dengan doa Om. Baik. Ya. Puji Tuhan, para pemirsa dan Mas Evan juga semua yang ada di studio. Mari kita bersyukur kalau hari ini bisa belajar firman Tuhan dan kita renungkan bersama-sama. Kita akhiri di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih
Kau yang memberikan waktu dan kesempatan dan sebagai sumber hikmat sehingga kami bisa memahami dan mengerti walaupun dengan segala keterbatasan, tapi kami sangat diberkati dengan firman Tuhan di Injil Yohanes pasal 14 ayat 27. Engkau menjamin damai sejahtera, engkau memberikan damai sejahtera, dan damai sejahtera yang kau berikan tidak seperti yang dunia ini berikan. Sebab itu hilangkanlah takut dan gentar gelisah di dalam hati kami menghadapi pandemik COVID-19 atau virus corona ini. Biarlah penolong yang sungguh-sungguh ada dan ajaib itu, yaitu Roh Kudus, menyertai kami sampai selama-lamanya. Jadikan berkat firman Tuhan ini dimanapun bisa diakses, bisa diterima, dan nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Dalam namamu yang kudus kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, nah jadi teman-teman mungkin sampai sini saja podcast kita pada kali ini. Saya ingin mengingatkan kepada teman-teman sekalian bahwa BMT Biji Mata Tuhan Channel akan selalu tayang hari Kamis jam 8 malam. Jangan lupa ya. Oke, saya Evan Pradita mengakhiri podcast pada kali ini dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Oke Om. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.